mempunyai jiwa yang melayang-layang, Assalamualaikum. mau kita Gimana, Rum? perangkap Senang ya, udah nggak supaya ada keluhan dia apa-apa ya? masuk di dalam suatu komunitas yang menyebabkan dia nyaman, percaya diri, dan mandiri. Keadaannya sehat-sehat? Sehat, udah mulai mendingan, udah mulai baikan. Sekarang sudah penyakit yang pernah diderita itu sudah sama sekali sudah hilang. 2015 itu sih sebenarnya masih kurang, masih nggak terarah gitu sih pikirannya, masih kayak melayang-melayang gitu, kayak aneh-aneh gitu, nggak jelas gitu, nggak tentu. Di dalam mobil suka tempat-tempat itu kayak berubah-berubah bentuk gitu. Mudah-mudahan dengan latihan seperti ini nanti teman-teman juga semakin terampil. Untuk proses penyembuhan itu sebenarnya bukan hanya obat, dibutuhkan juga sarana untuk dia lebih rileks dan menjalani kehidupan ini dengan lebih happy begitu. Ya, alhamdulillah pikiran kita udah tenang gitu, memang udah sembuh. Pada tahun itu tahun 2014 itu saya langsung dengar bisikan di tempat kosan, ada niat untuk bunuh diri juga sih sebenarnya. Waktu di kosan itu ada niat untuk bunuh diri, ini isolasi hidung gitu, gagal, nggak berhasil, dibawa ke rumah sakit berobat di sana. Mondar mandir, tapi rasanya kayak aneh gitu, nggak tahu kenapa, kayak beneran gitu ngelakuin segala sesuatunya, kayak beneran gitu, kayak nyata. Kayak gerak-geriknya sih kayak orang nggak normal gitu. Terus tatapan matanya lain, berubah gitu. Suasananya jadi nggak enak banget di kehidupan saya, itu seperti nggak nyaman gitu. Jadi bawanya emosian, marah-marah gitu, masih belum percaya diri gitu. Tapi lama-kelamaan sih mulai dikit-dikit timbul rasa percaya dirian gitu. Dirawat di rumah sakit sekitar 2 mingguan lah. Di sana sih ikutin itu aktivitas di rumah sakit situ selama 2 minggu itu. Tahun dinyatakan sembuh itu tahun baru sih, tahun 2021 ini tuh bisikannya udah mulai hilang. Itu karena saya nggak mikirin apa-apa lagi sih. Kalau dulu kan sering mikirin yang lain-lain, jadi terbawa di pikiran, jadi terbayang-bayang aja. Kalau sekarang udah nggak terbayang-bayang lagi. Nama saya Firman, usia sekarang 46. Saya sakit mulai tahun 2004. Jadi pasti sakit kayak saya. Terus sama mama saya juga ya sensitif itu. Mama saya jadi marah-marah mulu, malah sakit gitu. Jadi kayak di lingkungan saya tuh kayak ada juga di dekat rumah gitu. Bikin juga, jadi saya bikin marah-marah. Kalau dibikin orang kayaknya marah-marah, terus marah-marah sama kakek saya, mama saya gitu. Semoga Firman bisa mempertahankan kesibukan ini. Iya. Dan juga memperbaiki budi pekerti tadi kan. Kan Firman juga kita ajarin bagaimana cara komunikasi yang baik kepada lingkungannya. Di rumah sakit. Setelah itu kan dokter Era ngadain acara tuh mau bikin rehab plan. Terus saya diajukan lagi sama Pusar. Cuman ditanya dulu, kamu mau rehab plan nggak? Buat yang kerja kamu bisa ngurut kan? Iya, saya bisa ngurut dok. Udah kamu ngurut aja, nanti saya telepon. Buat yang kerja kamu bisa ngurut kan? Iya, saya bisa ngurut dok. Udah kamu ngurut aja, nanti saya telepon.
Pada dasarnya semua gangguan jiwa itu adalah ada unsur biologis, psikologis, dan sosial. Skizofrenia artinya adalah sisko atau pecahnya kepribadian. Jadi dia tidak sinkron antara perilaku, emosi, dan proses pikirnya. Ya, terutama mereka secara perilaku itu sangat dipengaruhi oleh halusinasi, wahamnya. Itulah yang paling gejala yang paling menonjol. Dan ada tambahan gejala lain yaitu agresif ya, yaitu luapan kemarahan yang tidak proporsional. Kalau literatur yang ada, 25% itu sulit untuk kembali pulih. Tapi yang 25% lagi, dia bisa pulih seperti dia sebelum dia sakit. Jadi sesuai dengan keadaan sebelum dia sakit yang istilah premorbid. Nah, kemudian yang 50% lagi, itu masih kita bisa intervensi dengan berbagai menu-menu rehabilitasi, pengobatan. Selamat pagi menjelang siang. Ya tentunya mereka-mereka ini rata-rata 80% itu menginginkan kerja dan punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Rata-rata begitu, hampir 80%. Kalau mereka sudah tidak punya keluhan, mereka selalu mengharapkan hal itu. Caregiver itu nanti tidak berkarya. Teman-teman caregiver adalah mendampingi teman-teman PDM, ya. Jadi tidak terlalu banyak yang dibikin, nggak ribet nantinya jadinya ya. Berdirinya yayasan ini dan saya ingin bersama teman-teman untuk membuat sebuah kegiatan di mana selama saya kerja di sana itu memang kendalanya mereka nggak bisa mendapatkan posisi pekerjaan. Karena saya berpikir masih stigma, juga kesempatan untuk bekerja di mana lowongan kerja itu kan persaingannya sangat ketat. Jadi bagaimana orang-orang yang sakit ini bisa mempunyai kesempatan? Sehingga saya berpikir, oh berarti kita harus berwirausaha sendiri. Oleh karena itu saya mencoba membuat sebuah corner-corner di mana corner-cornernya itu ada para entrepreneur sebagai entrepreneur sosial, yaitu disebut wirausaha sosial, di mana mereka itu benar-benar membantu para penyintas ini untuk bekerja pada mereka. Oleh karena itu saya membuat sebuah proyek pertama saya adalah membuat sebuah simulasi kerja di mana kami mengundang beberapa owners, pemilik sebuah usaha seperti pijat, salon, kemudian kafe, dan juga sebuah karya-karya seni, di mana mereka di situ kita posisikan mereka di situ sebagai karyawan daripada para entrepreneur sosial ini. Para penyintas ini sekitar ada 40 yang mendaftar, tapi kita terima kalau nggak salah cuma 15 orang saja, di mana ada syarat dari usianya, yang usia produktif, kemudian tidak punya gangguan kecerdasan juga, karena juga ada yang kecerdasannya kurang, yang kita kurang begitu mampu nanti untuk melatih dia. Dari 15 orang ini kemudian yang bisa move on, jadi kembali kepada masyarakat, saya sekitar baru 4 orang selama kita 1 tahun itu. Uji kerja itu kita coba sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu sudah cocok, baru kita tunggu sampai 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, kemudian kita evaluasi lagi, sudah bisa apakah dia membuka usahanya sendiri, entah dia mengerjakan apa,
baru kita nyatakan dia diterminasi. Jadi waktu itu program kita maksimal hanya 1 tahun. Assalamualaikum. Ya Allah, akhirnya sampai juga ke sini. Terima kasih banyak sudah datang. Gimana, Ruh? Oh, senang ya, udah nggak ada keluhan apa-apa ya? Nggak ada ya? Udah mulai hilang lah itu sih kan. Tapi tetap kan patuh minum obat kan? Tetap Bapak kontrol ke dokter siapa Pak? Ke ini, ke rumah sakit Islam Kalender. Dokternya ganti-ganti atau sama? Satu dokter. Dokter siapa? Siapa namanya Mas? Kasila. Oh, Dokter Priscila. Dokter Priscila tahu nggak kamu ikut kegiatan kami dulunya? Tahu ya. Ini waktu baru 2021 ini bukanya itu bulan Maret. Itu usul dari bapak saya. Katanya buka warung aja biar ada aktivitas, kegiatan gitu. Biar emosinya labil, tidak marah-marah. Pertama kali itu mumet sih ngitung-ngitungnya. Tak ada yang salah-salah gitu. Ini cuma pusing aja sih ngitung-ngitung gitu. Latihan aja terus setiap harinya gitu, setiap pagi ngitung kayak kalkulator sih, biar hasilnya lebih tepat aja. Sudah mulai lebih apa ya, terbiasa untuk ini jualan gitu, hitung-hitung, nyusun-nyusun toko, barang-barang dicatatin dulu harga-harganya, baru taruh di lemari gitu. Hubungan keluarga, iya sih dukung banget, nolong banget gitu, membantu saya banget. Jadi Aru 1 tahun terakhir ini udah bagus sekali dong. Apalagi dengan adanya kegiatan dari Jiwa Layang itu ya, yang setiap hari Sabtu kemarin, itu luar biasa itu. Sabtu Minggu itu berapa minggu itu? 2 minggu ya? 2-3 minggu. Ya besok nanti boleh Pak ya? Silakan. Sebenarnya kita niatnya di Jiwa Layang itu ingin memproduksi batik. Siapa tahu Aru bisa juga ikut jual online, entah jual di sekitar tetangga. Kita produksi batik untuk jangka pendek ini. Kita kan mencoba mencari apa sih produk-produk yang ekonomis, yang bisa diterima masyarakat dan mudah dikerjakan oleh penyintas-penyintas ini. 25% lagi masih bisa untuk produktivitas yang minimal. Untuk Aru, saya juga waktu awal-awal dikarenakan support dari keluarga kuat, jadi kita bilang, kita coba. Tadinya Aru ini mungkin di rumah apa-apa dilayani, ya. Ada interaksi sosial lah selama dia mengikuti program kami selama 7 bulan. Kemudian evaluasi kita juga ternyata dia makin baik, juga keluarga, juga penilaian keluarga juga katanya dia di rumah juga makin baik, bisa menolong. Dan Aru juga kelihatannya dia lebih fit secara fisik. Tadinya di fisiknya itu terus-terusan ada keluhan. Sampai di ronsen, di CT scan, periksa lab tuh hampir setiap bulan. Jadi dia itu mungkin karena kegalauan di perasaannya, jadi banyak keluhan fisik yang dialami. Untuk saat ini ternyata itu semua hilang. Berjalan bersama waktu, di mana waktu dia itu dihabiskan untuk berkegiatan. Urut iya. Ayo dia mau urut. Iya. Iya, silakan itu urut. Saya waktu itu dipijat juga, saya dikasih tempat dan pusat untuk pijat. Alhamdulillah ada aja dari pasien. Misalkan ada pasien ini anak-anak kecil itu ya, ibunya nunggu, bapaknya nunggu, kami ngurus sama saya gitu. Terus dokter-dokter juga, dokter Suma ngurus sama saya. Terus yang punya punya outlet itu, yang tukang mie pangsit, yang nyewa di Hubland, tukang pangsit, tukang kopi juga gitu. Yang ngurus sama saya. Assalamualaikum. Saya dari Jiwa Layang. Iya, Dok.
silakan masuk dok. Ya, kasih. Gimana Firman? Sehat dok. Sehat ya? Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Baik Bu ya. Iya. Firman itu dia punya talenta pijat. Mungkin keturunan ya, bisa mijat katanya dari keluarganya. Kemudian dia pijat, kemudian kita siapkan corner untuk memijat para tamu-tamu yang berkunjung ke Jiwalayang. Berjalannya waktu, tetap Firman ini sering kambuh. Kemudian berjalannya waktu, sering interaksi sesama teman-teman penyintas di Jiwalayang, sering berinteraksi dengan para pendamping di Jiwalayang, mungkin ada masukan sini situ ini itu. Sekarang Firman bisa mempunyai penghasilan dari parkir mobil. Kemudian yang kedua, dia bisa membantu menjaga warung temannya. Terus. Untuk parkir mobil pun juga kita nggak terlalu intervensi ke lingkungan beliau, tapi kita punya perasa khawatir. Ini bagaimana dengan wahamnya kalau dia suruh mundur, sedangkan dia ngelihat sesuatu kan? Tapi ternyata saya tanya sama keluarga, nggak pernah terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan yang kita bingungkan jikalau dia ada di lingkungan masyarakatnya. Ya menurut sih kita para teman-teman tuh ya yang termasuk saya dari rehab psikiater juga ke rehab lain, ya kita nggak usah malu lah, apalagi kita kerjakan aja, penting halal. Kita kalau ada kesempatan, wah kayaknya ada kesempatan, langsung jalan melangkah, jangan pakai wah pikir mau di malu sih, jangan langsung ada kesempatan, ya duit, tahu semangat dan percaya diri gitu. Hari ini kita akan melakukan proses pencetakan, ya, menggunakan malam di atas kain, ya. Nah, silakan nanti kalian bisa ambil kembali beberapa contoh yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu, sehingga hari ini kita bisa menuntaskan sampai dengan proses pencetakan, pewarnaan hingga kemudian menjadi karya atau Pada dasarnya kan penyintas-penyintas ini kan harus ada kesibukan, dan kesibukan senilah yang bisa membuat dia saling kerjasama, ketelitian, hal-hal itu aja sih, ketelitian baik motoriknya halus atau motorik kasar. Jadi kita lebih melihat ke arah tadi dia saling kerjasama itu. Bukan dari seni itu sebagai pengobatan, kita tidak menganggap itu. teman-teman PDM nanti pada saat mengerjakan akan didampingi oleh para instruktur, ya. Nah, instruktur nanti yang akan mendampingi proses pembuatan cetakan. Sudah sejak lama hasil riset menunjukkan bahwa hubungan antara seni rupa dengan masalah kesehatan mental itu sudah lama diteliti. Di dalam proses kaitannya dengan penyembuhan, sebenarnya fungsi art itu sendiri sebagai satu, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan di rumah sakit bisa dikaitkan dengan kebutuhan terapi. Tapi bisa juga sebenarnya itu adalah media mereka untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu tidak selalu secara verbal. Berkomunikasi melalui bahasa visual, yaitu membuat karya-karya lukis, gambar, kriya. Di situ kita bisa melihat bagaimana sebenarnya proses di dalam dirinya itu sedang mengarah kepada proses pemulihan dari waktu ke waktu. Kalau perhatian art di sini sebenarnya umumnya dilakukan oleh para penyintas skizofrenia yang sudah tahapnya itu sudah pulih, ya. Jadi kalau dikatakan skizofrenia itu residual lah gitu, ya. Jadi bukan yang betul-betul yang sedang perlu penanganan di rumah sakit sampai secara serius itu tidak. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan kita.
Nah, aktivitas yang saya lakukan sebenarnya adalah aktivitas mengajak mereka lebih rileks di dalam mengekspresikan kebutuhan untuk menghasilkan sebuah karya seni, kerajinan, begitu. Jadi aspek yang ingin saya sasarkan adalah mengembalikan kepercayaan diri mereka bahwa mereka mampu menghasilkan sesuatu yang tidak kalah baiknya dengan mereka-mereka yang tidak mengalami gangguan. Karena tidak semua memang berbakat ya, memang tidak semua berbakat. Tetapi buat mereka yang tidak berbakat, kegiatan itu menjadi sebuah kegiatan yang rileks, yang menyenangkan. Kalau di Yayasan Jiwa Layang sih bagus tuh sebenarnya, menambah kepercayaan diri kita. Jadi bisa ngobrol, nggak takut, nggak mudah malu gitu. Bukan hanya saya aja sih, tapi teman-teman yang lain juga sama, lebih leluasa gitu mengungkapkan kepribadiannya. Berpikiran positif, jangan terbawa suasana, jangan mementingkan diri sendiri, itu aja sih. Biar diri kita lebih baik aja, lebih senang dalam menjalani hidup ini. Kita ingin buktikan bahwa teman-teman ODGJ memiliki kemampuan setara, semua sama. Ketika kita sedang berekspresi, maka menjadi bagian dari kehidupan kita. Berekspresi itu bukan hanya milik orang-orang tertentu. Harapan kita sih mungkin ada institusi-institusi pemerintah, entah di RPTRA, kita dikasih sebuah lahan di mana kita bisa membuka counter-counter untuk masyarakat bisa melihat juga untuk mengurangi stigma tadi. Saya inginkan agar masyarakat mengapresiasi hasil karya mereka begitu, sehingga dengan cara mengapresiasi mereka akan lebih percaya diri, oh karya saya bisa diterima oleh masyarakat, dan kemudian ini memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka.